Jadi waka kesiswaan dan saya mengajar biologi di sekolah ini. Itu saja perkenalkannya, saya ngajar dari tahun 2003 sampai sekarang. Nah, kasih. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya, Bu ya. Ya, monggo. Oke. Beberapa waktu lalu kan sempat marak atau viral terkait dengan keputusan dari Menteri Pendidikan, yakni Pak Nadiem Makarim, tentang ditetapkannya kurikulum prototipe di sekolah. Ya. Nah, hal ini sempat heboh di dunia maya dan menuai pro kontra di masyarakat. Kira-kira apa tanggapan Ibu ketika mendengar istilah kurikulum prototipe ini? Saya kira wajar ya, karena sesuatu hal yang baru itu kita belum mengenalnya secara mendalam, jadi ada yang pro, ada yang kontra. Nanti mungkin kalau sudah dikenal dan sudah dipraktekkan, mungkin akan lebih bisa menikmati daripada kita mengeluh tentunya. Ya. Kalau Nah, ini kan juga sempat dikenalkan bahwasanya akan ada pelaksanaan 3 kurikulum di sekolah. Maksudnya tiga kurikulum di tahun ajaran 2022 dan 2023. Yaitu tentang ada kurikulum K13, ada darurat sama prototipe. Kira-kira di antara ketiga kurikulum tersebut mana yang akan Ibu pilih sebagai waka kurikulum di sekolah ini? Ibu bukan waka kurikulum ini, waka kesiswaan. Waka kurikulumnya Bu Dharma, kebetulan ada jam 1-2 di sekolah ya. Kalau yang dipilih mau nggak mau karena pemerintah mencanangkan kurikulum yang terbaru prototipe. Jadi insya Allah mulai tahun ajaran baru kita di sekolah ini memulai kurikulum prototipe. Untuk kurikulum 13 juga sudah dulu dilaksanakan, dan kurikulum darurat tentu saja sempat dilalui karena memang ada kesenjangan setelah pandemi, pembelajaran baru mulai tatap muka. Mungkin anak-anak yang biasanya sudah lama tidak melakukan disiplin tata tertib di sekolah, mungkin karena waktunya tidak bisa lama karena pandemi itu, sehingga ada kurikulum darurat itu. Tapi kalau yang kurikulum prototipe ya karena sudah program dari pemerintah, ya kita ikuti, kita nikmati, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik saja. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu keuntungan memilih kurikulum tersebut itu seperti apa? Keuntungan memilih kurikulum, kalau saya sebagai guru, tentu saja saya lebih suka mengajar yang tidak ada tekanan, ya, bisa leluasa menyampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan senang dan dengan mudah memahami dari yang disampaikan guru dengan penuh ikhlas dan senang hati tentu saja, sehingga pelajaran mudah diterima. Kira-kira menurut Ibu, ketika kurikulum tersebut diimplementasikan dalam sekolah ini, kira-kira apa kesulitan yang akan didapat oleh para guru, siswa, dan tentunya staf-staf yang lain? Saya kira apa ya, itu kita sebetulnya kurikulumnya hampir sama saja, karena pada kurikulum prototipe itu kan kita menekankan inovatif pada guru untuk membiasakan melakukan kreasi model belajar sehingga siswa bisa belajar dengan senang. Jadi kalau kesulitan-kesulitan mungkin yang tidak biasa harus membiasakan, itu saja, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kalau kesulitannya mungkin berkaitan dengan sarana prasarana, misalnya di sekolah ini jumlah dari proyektornya ada 5, sementara gurunya ada 45 atau kelasnya ada 18. Nah, kemudian jaringan mungkin juga wifi-nya kalau dipakai semuanya kurang memadai, biasanya agak kesulitan. Nah, jadi dalam prototipe tapi tidak mesti harus menggunakan itu. Yang penting bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga anak-anak bisa dengan senang mengikuti pembelajaran. Oke, selanjutnya, kira-kira menurut Ibu apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini tidak terlaksana dengan baik? Ya, kalau misalnya terjadi, ya kita karena belum memasuki ya, jadi tidak tahu. Tapi sementara ini sudah agak berjalan karena di sekolah kami ada guru penggerak. Nah, ini kebetulan Ibu Nyayu ini kemarin tes guru penggerak, beliau lulus
dan alhamdulillah sudah menularkan terutama kepada guru-guru muda yang energik dan banyak kreasi ya. Jadi mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif di dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kesulitan-kesulitannya mungkin ya wajar kalau awal-awal yang tidak biasa, mungkin kalau nanti sudah biasa, mudah-mudahan bisa biasa juga, tidak perlu mengalami kesulitan. Karena kalau kesulitan itu hanya karena belum biasa saja. Iya, Ya. benar sekali. Nah, kira-kira menurut Ibu, mengapa proses penerapan perubahan kurikulum ini dilakukan secara terbatas dan tidak serentak di semua sekolah? Mengapa demikian? Mungkin karena melakukan pembiasaan itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Mungkin ada yang masih biasa dengan model ceramah, mungkin ada yang terbiasa dengan model yang penting tercapai materi yang semuanya sudah disampaikan. Pada kurikulum prototipe kan capaiannya tidak seperti itu ya. Capaiannya sampai pada kepemahaman siswa. Jadi kita akan mengikuti siswa itu kemampuan pemahamannya sampai di mana. Dengan senang hati kita mencoba menggali keinginan mereka di dalam materi itu apa yang akan dicapai. Nah, jadi seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kira-kira menurut tanggapan Ibu bagaimana terhadap kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe? Ya. Kalau kurikulum prototipe sebetulnya menurut saya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 13 ya. Bedanya apa ya? Bedanya belum terbiasa aja. Sekarang ini lebih ditekankan saja pada kurikulum prototipe bahwa mungkin senangnya di kurikulum prototipe ini guru diberi keleluasaan di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum 13 mungkin masih ada aturan-aturan misalnya berapa jumlah soal, ini harus dicapai. Ini kalau pada prototipe kan tidak ada pemaksaan pencapaian yang ditargetkan oleh guru. Jadi kita hanya mencapaikan pada apa yang diinginkan oleh siswa karena setiap siswa ini kebetulan mempunyai keinginan yang capaian target materi yang kemampuannya berbeda-beda. Nah, seperti itu kelebihannya pada kurikulum prototipe. Jadi kalau kita tidak ada pemaksaan di dalam hal proses belajar dan proses penilaian, tentu saja itu lebih leluasa kita untuk memberikan proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, bagaimana keefektivitasan penerapan kurikulum prototipe ini terhadap perkembangan sekolah atau terhadap perkembangan Seman 11 Oki ini? Perkembangannya ya karena belum main ya ini. Belum tahu perkembangannya seperti apa. Kira-kira Kalau apa? harapannya ya. Kalau harapannya alhamdulillah setelah ada satu guru yang lolos pada guru penggerak, kemudian ini ada pembukaan angkatan ke-7, kita ada 9 guru yang mengikuti juga, mudah-mudahan lolos juga untuk persiapan di tahun ajaran baru yang kita akan memasuki kurikulum prototipe dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Karena kalau pandemi tetap dibicarakan tidak berakhir-berakhir, akhirnya waktu pembelajaran itu terlalu sedikit ya. Kalau kita mau senang belajar, waktunya cuma sedikit, aduh tahu-tahu kok sudah berakhir, begitu juga susah juga ya, tidak bisa leluasa dalam waktu dan keinginan kita untuk mencapai proses pembelajaran yang kita inginkan. Oke. Terakhir Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah terhadap penerapan kurikulum prototipe ini nanti? Penerapan sarana dan prasarana sementara yang ada ya karena kalau kurikulum prototipe ini yang dituntut sebetulnya bukan cuma alat-alat teknologi ya, tapi kreativitas dari guru-guru. Mungkin permasalahannya jika membutuhkan dana ya tentu saja biasanya guru-guru sendiri yang menyelenggarakannya karena kalau dari dana BOS itu sepertinya tidak ada alokasi untuk pengembangan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya guru mau
demo menciptakan apa atau berkreativitas apa gitu ya. Jadi seperti itu persiapannya. Mudah-mudahan tapi ya berjalan dengan baik. Yang penting ada keantusiasan dan keinginan apa yang dicapai oleh siswa di dalam setiap materi pembelajaran yang disampaikan. Oke, di sini saya ingin meminta saran dari Ibu untuk kurikulum di Indonesia ke depannya. Saran untuk kurikulum di Indonesia ke depannya, saya kira untuk melihat prospek ke depan itu tidak mudah ya. Tapi yang jelas kalau saya berkeinginan mengharapkan awalnya memang harus menggali dari setiap cita-cita dari anak yang mau sekolah ya. Karena kalau sekolah tidak punya cita-cita, maka kita mau menentukan prospek ke depannya apa, nanti ditanya mau jurusan apa belum tahu, itu susah juga. Jadi kalau di SMA ini modelnya masih ibaratnya menawarkan ini ilmu ini itu dikenalkan sehingga mereka baru membuat pilihan. Nah, setelah pilihan itu makanya pada kurikulum prototipe ini penjurusannya tidak di kelas 10 ya, tapi di kelas 11. Jadi nanti ditawarkan apakah mereka mau IPA, IPS atau bahasa. Nanti kita mencoba melayani mereka dan mudah-mudahan dengan pilihan mereka sendiri yang tidak dipaksakan juga, itu betul-betul bisa membawa ke arah cita-cita mereka ya. Kemudian keinginan mereka di dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini terutama dan di masyarakat sekelilingnya khususnya, sehingga keilmuannya benar-benar bermanfaat. Baik, itu tadi untuk wawancara dari kelompok 1 ya. Oke, saya mau tanya ke teman-teman di sini.